dengan sampun kasok lagi pulang rombongan. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat saya para berjuang yang hadir ikut mendampingi kami. Puji syukur alhamdulillah disambutkan Bapak dari Nairobi, Tuhan yang Indonesia yang telah memberikan limpahan karunia, khususnya karunia kesehatan yang kita bisa berkumpul bermuajalah di Markas Darul Hijjah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salam salam senantiasa tetap kami pakai agar sehingga kita nanti akhir zaman Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita seluruh sahabat dan dunia serta umatnya termasuk kita sampai yaumil kiamat. Yang saya muliakan YRP, terima kasih telah memberikan luang waktunya untuk menemui kami. Perlu kami sampaikan bahwa gagasan ini jika kita hadir di sini, gagasannya sudah kita rangkum sudah beberapa bulan yang lalu. Dari omongan kecil sampai omongan yang agak besar sudah kita sepakati pada siang tadi dimulai jam 1.13.00 sampai setengah 4 kita kumpul bermusyawarah di tempatnya di maharnya PYD Haji Blok di Jalan PD. Sehingga dalam pertemuan itu kita menyikapi beberapa hal. Pertama, tentang dinamika gonjang ganjing yang terjadi di negeri kita ini, khususnya kejadian yang paling aktual di Kabupaten Karawang, terjadinya persekusi dan dipukulnya, dianiayanya seorang Bansor dan kiai yang kebetulan kiai tersebut salah satu Profes Surya MWD di Kecamatan Karawang. Juga terjadi pengurusan gambar-gambar NU dirusak, bendera dan sebagainya. Yang kemudian fenomena berkaitan dengan maraknya permasalahan nasab alam dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga atas tragedi yang secara nasional terjadi, khususnya masalah nasab ini, NU khususnya PBNU kalau tidak ada langkah-langkah yang tegas menurut kami, sehingga kami berinisiatif dari Banyuwangi memulai gerakan ini. Jadi kita tadi sudah membuat sebuah petisi atau pernyataan sikap. Ada 5 item yang salah satunya secara umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan oknum-oknum yang sengaja mengaburkan dan mengklaim tentang sejarah-sejarah nasional para pahlawan-pahlawan, khususnya sejarah NU yang diklaim oleh mereka kelompok Ba'alawi. Yang paling terakhir berkaitan dengan gonjang ganjingnya masjid besar kebanggaan kita, Masjid Baitur Rahman. Saya juga beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi dengan teman-teman itu, dan saya terus terang aja berapa kali diundang oleh kelompok jenengan yang kebetulan 3 kali saya hadir, Kiai Latif tidak hadir. Ya, kelompok-kelompok itu Ajimat dan rombongnya itu di tiap hari Jumatan di Padang, terus di Kauman itu, di warung itu. Sehingga hal ini kita bawa diskusi secara internal. Kebetulan kami di Banyang ini juga ada komunitas generasi Tawalun Macan Putih Belambangan, Genta Belambangan, yang ketuanya ini saudara kita, adinda kita Teguh Ikor Haji. Ini kebetulan sekarang ini jabat jadi kepala desa Taman Suruh. Jadi kita diskusi, termasuk Wahyudi ini, ini sekretarisnya Genta Belambangan.
Nek kulon itu pemangku adatnya. Jadi bahwa cara NU itu Suriah NU, tapi Suriah NU, NU. Ya inilah masuk ya lagi. Alhamdulillah, karena dulu itu musuh bebuyutan, mungkin kebukan. Zaman semuanya ini, tapi alhamdulillah kita bukan dalam keadaan rukun kompak nyatanya. Tapi sutradara ini jalannya mula sutradara itu keluarga. Jadi ini kelas. Jadi dari internal pembahasan kita secara internal di Trah Tawangalun, karena ya kalau bicara masalah Baitur Rahman khususnya itu merupakan daripada hibah dari leluhur kita, sehingga fenomena ini perlu kita hadiri, apalagi ada momennya. Ini kan sing yang menguasai ini kan seorang Habib, kebetulan terindikasi seorang Habib. Tempo hari teman-teman juga nyampaikan kalau menurut klaim teman-teman kelompok Haji Ahmad, menurut Kelatib yang paling ideal itu adalah rekonstruksi pengurus. Saya 3 kali pertemuan tidak pernah ketemu, tapi saya intent. Cuman ini nggak ada pull up-nya. Namun sebelum itu terjadi, waktu saya habis dilantik jadi DPR waktu itu, almarhumlah Kiai Maksum itu datang ke tempat kami membawa salinan berkas mulai dari yayasan Baitur Rahman yang lama sampai tahun 2000, pokoknya terakhir Kiai Maksum tidak aktif itu kasihkan saya. Dan waktu itu juga kita bahas. Nah ini kebetulan sekarang ini karena menyangkut Belambangan, karena yang menghibahkan menurut dokumen itu kan mulai yang alit, yang tolib, ditindaklanjuti terakhir itu dengan Kusumo. Nah ini makanya kan saudara-saudara kita ajak, karena di sini itu decision makernya, sutradaranya gerakan Haji Ahmad itu Yai Latif, makanya kita sampaikan. Mumpung ini kita sih anggap gak alami, Pak Haji. Rencana kami, kita akan mendatangkan Kiai Imaduddin Usman, Kiai Abbas Buntet, dan Pak Mahfud MD dalam rangka ingin memberikan pencerahan. Tadi disepakati bertempat di Baitur Rahman. Nanti kami PWI akan membuat surat kepada takmir masjid sekarang ini, dan harapan kami ditolak mudah-mudahan. Kalau ditolak ya kita pull up bahwa fakta ini dikuasai oleh Habib tidak mau menerima pencerahan yang akan dilakukan oleh PWI yang mendatangkan para tokoh-tokoh dari Banten itu. Setelah itu sekaligus generasi Tawangalun ini, para ahli waris saya ajak untuk melakukan action. Tentunya kita sepakat tadi di belakang gerakannya panjenengan, gerakannya yayasan lama. Nah kan di sini kan siji pamit terus minta area. Jenengan kalau ditekani kan berpikir, pulau kenal jenengan, pulau semurap jenengan, kapan sih ngono tugas, sih ngono ruwet-ruwet itu mesti akeh turun deh. Tapi nanti beban. Kami sejumlah sekarang ini yang masuk di organisasi kita Belambangan ini, dan termasuk jenengan, cuma jenengan bukan melebihi, soalnya kalau bukan tidak telepon deh. Tapi derek jenengan, Haji Ino, Haji Fanani, Haji Undan, termasuk Marus, Cucu, Haji Lut, itu melebihi sedoyo. Karena sudah terverifikasi. Kemarin kalau kalian derek silaturahim dengan Haji dulu, ya harus ya. Isu itu musuh keturunan Tawangalun. Terus mbak isu ini teko Bugis, bahwa teko Termas, itu orang anak Banyuwangi. Dokumen yang ada di kita, dokumen Belambangan, alhamdulillah kalau sejak berpaci sama proses pujian pulau.
bahwa memang kalau Mbah Jidola itu pendatang dari Bugis menurut cerita sejarah. Tapi istrinya Mbah Dola kan orang Banyuwangi. Nah itu kebetulan putranya Mbah Haji Mbah Nyai Haji Utama. Jadi Mbah Haji Hasan punya istri Sayu Utama. Sayu Utama punya anak pertama itu yang dinikahkan dengan Mbah Haji Abdullah dari Bugis. Fatma kalau nggak salah, Sayu Fatma. Fatma niku Mbah hanya menurunkan Mbah Haji Harun itu kalau nomor 3 nomor 4 itu bersaudara nih, putra dari Haji Abdullah dan Haji Sayu Fatma bin Haji Hasan, ibunya Sayu Utama. Itu putra Sayu Utama itu putranya Haji Thoyib. Haji Thoyib itu adalah putranya Kanjeng Ratu Temenggung Suronegoro. Jadi gak ada bojo sekawan sing duwe Gresik niku. Istri yang dari Gresik itu melahirkan pertama itu Buyut Husen, adiknya Buyut Thoyib. Buyut Thoyib punya anak salah satunya Sayu Utama. Nah, Sayu Utama itu dinikahkan dengan Mbah Haji Hasan. Mbah Haji Hasan itu juragan kopra. Nah, Mbah Haji Hasan dan Mbak Sayu Utama punya putri salah satunya Sayu Fatma yang dinikahkan dengan Mbah Haji Abdullah Damam apa Dawab nih? Daham. Niku dari Bugis. Niku gak ada derek dengan di Lombok Tengah. Mbah Yai Abdullah itu punya saudara di Lombok Tengah. Keluarganya sudah ketemu dengan saya. Itu masuk di keluarga golongane niku apa namanya? Lalu niku keluargane. Ya pokoknya ini cerita. Cuman saya pahamkan kalau Haji Inul, Masrur, Haji Fanani, Haji Amdan, Haji Lut, itu terus niku masih sak generasi tapi itu golongan Haji Nahrawi ya, Haji Nahrawi itu masih butik seputarnya Mbah Hasan Utama. Istilah kita di Menero. Artinya kalau ngeklep atas nama ahli waris, dia Latin punya hak. Cuman kemarin nggak berani kan, nggak tahu. Nah ini sebagian teman-teman ini sudah diskusi, sudah kita siap di belakang barisannya yayasan lama yang dibentuk oleh almarhum Almarhumullah Ki Harun. Model putih kita siap untuk diskusi. Dan ini kalau ikut sertakan ditegur ini ketua Genta Belambangan. Ini anggota kita sekarang ini Pak Haji yang sudah terverifikasi data-data itu 27.000. Ini kan panjang demo enak ya. Dari buku sari cukup nombotan ya. Iya soalnya sampai kuturu pengen sampai diberi gara-gara tanah ini yang ngecek ya sampai ke pelayan tanah. Soalnya senternya sampai minggatnya karena ya latih udah terakhir tidur langsung di kelewet. Jadi kata Haji Pak Yai, jadi masuk kami datang ke sini itu menyampaikan kepada jenengan hasil keputusan musyawarah tadi siang. Yang salah satu, yang 4 masalah Alawi, masalah NKRI, masalah sejarah dan NU. Yang terakhir tadi masalah kesiapan kami para generasi dan ini pas lawyer ada ikut dokumen yang Doni juga. Doni itu salah satu mbahnya ikut tanda tangan dulu waktu hibah mengatasnamakan terah dari Mas Tolib dan Beliau Kusumo. Mbahnya Doni ikut tanda tangan.
wakaf itu. Jadi monggo sekarang ini kalau menurut saya pribadi saya setuju gagasannya, idenya Latif. Jadi ngomong ini informasinya sekarang ini Habib Mahdi Hasan diganti juga nih. Iya, dan saya pernah datang ke sana kemarin. Beliau itu nggak begitu banyak tahu. Yang tahu akhirnya Ajis itu. Iwan Ajis yang rumahnya di Arut ya. Enggak, itu yang tahu banyak. Itu kan muhibilnya, muhibil. Mana monggo, yang jelas kami siap. Para ahli waris Belambangan termasuk jenengan. Ini yang di kota ini Ewon dan Pak Haji, niku siap untuk memperjuangkan agar supaya niatan dulu kita mewakafkan tanah tersebut itu betul-betul ada manfaatnya. Di mana ini dikuasai karena ini momennya kan Alawi kan ngerebut kapan Muhammadiyah kan itu direbut kabeh mumpung di kota Seendan monggo bareng kali pulau kali derek ganti diatur maling. Saya sepakat dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Rapat itu nanti ini karena dulu yang dapat mandat pertama itu Almarhum Bayi Harun. Di kumul ketik bangunannya enak dibanding nang warung-warung itu kan kayak kurangan Pak Haji sebetulnya. Inilah maksud dan tujuan kami datang ke sini karena ini keputusan rapat bersama. Jadi sebelum ke sini tadi kita ke NU Pak Haji, PCNO menyampaikan pernyataan sikap yang terkait ada hubungannya dengan NU secara NU dan persekusi ulama itu yang Kerawang. Keputusan nomor 5 ya karena tadi mau ke masjid percuma, kalau di masjid ada nemoni yang paling afdal itu adalah penyerbu, pasukan penyerbu kan hasilnya kan tetap di Darul Raja gitu. Jadi Darul Raja sekarang beliau ini mengatakan Haji kurang lebih ngapunten yang ada dari kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, para bapak-bapak, para sesepuh-sesepuh dari berbagai latar belakang organisasi perkumpulan, terima kasih atas kehadirannya dan tidak saya duga-duga saya kerawuhan panjenengan dan dengan apa ala kadarnya saya terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika kurang hikmah, kurang tahniahnya dalam hal segala hal. Yang kedua, sesuai dengan paparan dari Pak Haji Joni beserta panjenengan, kami dapat memahami dan kalau toh memang itu kesepakatan, saya masih wanti-wanti semuanya terkait dengan urusan masjid ini. Mari kita tetap pakai akhlakul karimah. Mungkin beda kalau dulu kita garap Islamic Center untuk lain, jadi harus pakai
menunjukkan bahwa kita cedekia, kita orang-orang yang yang punya kualitas yang prima. Berbicara Baitur Rahman itu memang sejarahnya panjang, dan saya terlibat mulai tahun 72 sampai sekarang. Jadi insya Allah saya cukup paham jalannya, liku-likunya dan lain sebagainya, panjang. Dan polimaknya ini kalau memang penyelesaiannya sebenarnya kami sudah cukup menghadap ke pemerintah daerah berkali-kali, dan itu tim Majelis Ulama sama DMI-nya, Kemenaknya sama Tamilnya, dua-duanya dipanggil dan Pemda komplit, tapi tidak menemukan jalan keluar. Saya sempat satu kali rapat, ini kok seperti tasalsul muter-muter, tidak ada ujungnya. Saya mohon maaf tanya, secara hukum masjid itu di bawah kewenangan siapa? Ini negara hukum. Waktu itu yang jawab Pak Lutfi, masih pejabat dia. Pemda wajib. Kalau memang Pemda, ngapain Pemda nggak bisa bertindak? Datanya sudah kuat melewati batas macam-macam. Saya rasa Pemda aja sama Kemenak sudah beres. Dan Kemenak hadir dan tidak bisa mengeksekusi. Dan itu sudah 3 camat. 3 camat kota itu tidak mau. Iya, berlanjut. Makanya kalau toh memang sampai sekarang bergerak ingin mengembalikan fungsi masjid itu pada jalur yang benar secara hukum, secara agama, maka mari dengan cara yang santun, yang baik. Sebab kalau kita sampai yang narsis, ya orang lain tentu keplok-keplok itu terus terang aja kurang berkenan. Para bapak yang saya hormati, sepenuhnya saya monggo kalau memang itu niatan baik, asal yang ikhlas, saya yakin Allah akan memberi jalan. Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Pasti Allah kasih jalan, pasti Allah. Sekarang ini kali kalau secara hitung-hitungan kalkulasi antara risiko dan lain sebagainya, paling risiko itu waktu kita mau beralih Islamic Center itu musuhnya itu Polri masih tidak bisa diciptakan. Ya, sekarang sama teman aja, dari ribet, hanya tinggal eksekusi aja itu. Nah, bicara dari segi hukum atau tatanan administrasi, sepengetahuan saya dan dari kajian dengan beberapa teman-teman para pakar hukum, itu kita memang punya kans untuk bisa menggugat, punya kans dari periode sekian sampai sekian. Cuman saja ya, jadi Manjin sekretarisnya PWI itu termasuk Ustaz Koordinator itu sebetulnya waktu kita nggak berpikir ke masjid, ya kan? Tapi sudah bikin momen sih, mumpung ini kumpul kabeh, ahli waris kumpul, ada pergerakan, ayo diikutkan masjid itu harus kita
kita ambil alih, kita kembalikan pada yayasan yang lama. Karena sekarang ini kan saya sih, saya nggak tahu kalau uang itu termasuk itu Dan yang paling prihatin saya ini Menteri Pendidikan sangat berani agama anggap bukan pelajaran penting, ini paling parah lagi. Marganya Al-Ghudri soalnya. Ya, Marganya Al-Ghudri. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Habib. Al-Ghudri. Al-Ghudri. ini kayaknya bukan Habib, tidak ada aku, tapi ya mungkin Habib. Al-Ghudri marganya. Habib Nadiem Makarim. itu bapaknya itu namanya tokoh. Kenapa cari yang lain? Mau ngaji sesuatu saya di sini sekarang kalau ngaji itu mesti ke kampung itu Yasin, semua keluarga harus hafal kata Nabi. Kenapa orang itu tidak jalan? Itu kelemahan kita terus dimasuki yang kurang. Tapi mohon maaf saya sedikit, saya punya pengalaman.